Nah, ini ada yang baru dari FPL Bogor. Kita akan mencoba review game week 3 ya. Mulai hari ini kita akan bikin YouTube channel. Di situ kita akan review game week, kemudian update tentang liga-liga yang ada di Bogor dan lainnya. Oke, kita mulai dari review game week 3 dulu, guys. Nah, ini adalah tim saya. Perkenalkan dulu, saya adalah Sani Ratmaja, saya koordinator dari FPL Bogor. Untuk poin saya overall adalah 185 dengan rank 500 ribuan. Oh ya, ini adalah minus pertandingan nanti malam ya, Liverpool dan Manchester United. Jadi masih ada dua pemain saya yang belum main, yaitu Trent Arnold sama Mohamed Salah. Nah, untuk reviewnya, saya salah nih menempatkan Pereira menjadi bench dan Trippier. Pereira mungkin saya tidak menduga dia akan mencetak assist dan maksimal BPS ya. Kemudian Trippier juga tidak menduga dia bisa memasukkan gol ke gawang Manchester City lewat tendangan bebasnya. Nah, yang tidak terduga juga adalah James melawan Leeds United, di mana Chelsea kalah 3-0 dan James hanya cuma dapat 1 poin. Mungkin ini korbannya nggak cuma saya saja, karena saya yakin banyak dari teman-teman juga memasang James di squad utamanya. Kemudian Cancelo juga kebetulan 3 gol dan yellow card, jadi poinnya 0. Akan ada yang absenin Cancelo. Untuk perjudian saya, karena saya melakukan 2 transfer, yaitu saya memasukkan Ward-Prowse, saya ganti Bailey, saya masukkan Ward-Prowse, kemudian saya downgrade Robertson ke James. Jadi untuk Ward-Prowse lumayan terbayar dengan asisnya, walaupun sebenarnya Ward-Prowse ini agak karena posisinya terlalu tengah, jadi agak beruntung dapat asis dan 2 bonus poin. Tapi nggak apa-apa, karena next lawan berikutnya adalah Manchester United, makanya saya masih mempertahankan Ward-Prowse. Kenapa saya beli Ward-Prowse bukan Rodrigo? Karena Rodrigo hanya melawan Chelsea yang saya pikir akan susah, ternyata malah dia gacor ya, bisa masukkan 1 gol dan 1 assist-nya. Kemudian saya kaptenin Haaland daripada Jesus, karena kebiasaannya nih di City lawan Newcastle tuh pasti pesta gol. Ya benar, pesta gol, tapi juga ada kebobolan. Bahkan kemarin saya lihat Haaland itu punya peluang bersih, dia punya one on one lawan Pope, terus ada gawang kosong, dia malah tendangannya ke langit, padahal cuma tinggal cocok doang yang ternyata dia tidak bisa masukkan gol, dan hanya 1 saja udah lumayan banget. Kemudian Neco William ini, aduh sayang banget nih bisa masukkan Neco William ke squad utama, karena memang lawannya hanya Everton, dan di menit akhir kebobolan oleh golnya Gray dan asisnya tidak terduga dari Pickford. Ya, tapi nggak apa-apa. Overall sih menurut saya dengan 42 poin dan masih ada 2 pemain yang belum main, menurut saya ini udah lumayan banget ya. Ya, mudah-mudahan juga nanti ada info beredar bahwa Manchester United melawan Liverpool akan ada demo di Old Trafford, jadi saya harap ditunda, matchnya ditunda, cadangan saya bisa naik, Pereira dan Trippier bisa naik menggantikan Salah dan Arnold. Nah, ini top transfer minggu ini ya, ini baru semalam Rodrigo golin sama asis, itu udah banyak peminatnya. Rodrigo udah naik lagi, per hari ini udah 6,3 tadi. Perisic dan Toni juga naik. Saka ini turun nih 7,9 kemarin, per hari Minggu udah turun 7,9. Dan ingat teman-teman, biasanya tuh dalam 1 minggu bisa turun 3 kali ya, biasanya ya, 1 minggu bisa turun 3 kali. Bahkan kalau peminat Saka makin turun, maka dia bisa ke 7,8 atau 77, ya 7,8 lah pasti ini. Nanti dalam minggu ini udah 7,8, karena rata-rata move Saka dari Saka ke Rodrigo. Sampai dengan sore ini, Man of the Week game 3 ini diraih oleh Martin Odegaard ya, dengan 16 poinnya.
Dia juga baru turun banget nih kalau nggak salah Jumat sore itu, karena mereka manajer-manajer pada transfer dia dan mengganti dengan Martinelli. Hanya 2 shot on target saja dan 1 shot block, dia bisa mencetak 2 gol ya, kayak James Ward-Prowse tadi ya, dia posisi berbenah. Ya saya rasa agak beruntung yang bisa mencetak gol dengan 2 shot on target saja. Nah, sekarang kita diskusi terkait Rodrigo. Apakah Rodrigo harus kita punya? Nah, kemarin itu saya sempat bingung antara memilih budget 6,5 ke bawah midfield itu sedikit pilihannya ya. Kemarin ada Rodrigo, Gross sama dengan Ward-Prowse. Waktu itu pilihan saya di itu. Zaha tidak cukup karena 7,0 ya. Karena saya downgrade Robertson ke James butuh dapat 1,0, jadi saya tambahin Bailey, masih ada sisa di bank 0,5, maksimal 6,5 dan pilihan saya jatuh ke Ward-Prowse. Kenapa saya tidak memilih Rodrigo? Mungkin memang statistik Rodrigo di antara ketiga itu paling bagus, apalagi posisinya itu out of position ya, dia jadi striker di depan. Tapi karena pertimbangannya dia lawannya Chelsea yang cukup bagus dalam defense, kemudian setelah Chelsea baru lawan Brighton. Nah, terbukti nih Brighton semalam juga clean sheet ya. Jadi 3 match 2 clean sheet. Ini agak partai match yang agak tricky kalau menurut saya. Makanya saya tahan dulu transfer untuk Rodrigo. Nah, nanti rencana saya adalah transfer di game week 5, karena dari game week 5 ke game week 10 jadwal Leeds ini enak banget nih ya, dari lawan Everton, Brentford, Nottingham Forest, Manchester United, Aston Villa, dan Crystal Palace. Soalnya untuk beli Rodrigo itu di game week 5 kalau menurut saya, karena memang dari segi jadwal enak di mulai game week 5. Tapi kalau memang teman-teman lebih percaya statistiknya, memang kemarin bagus banget tuh Rodrigo, bisa kalau nggak salah dia 3 shot on target dan satu off target, kalau satu totalnya 4 shot dalam satu pertandingan itu luar biasa, apalagi lawannya Chelsea. Jadi memang dia lagi on fire nih. Nah, kalau kita lihat statistik Saka ini, saya dapat statistik dari SofaScore ya. Dari 3 game week yang sudah berlangsung, 1 per game shot on target Saka itu hanya 0,3. Ini jauh banget dengan statistik Martinelli ya. Apalagi di game week 3 kemarin Saka nyaris hening ya, sunyi, dia tidak shot aja 1 kali dan di blok. Untuk harga 8,0, untuk sekarang 7,9 karena sudah turun, ini harga Saka terlalu mahal. Tapi kalau teman-teman masih sabar untuk menunggu gacornya Saka, karena Saka lawan Fulham ya untuk game week 4 ini, saya pikir teman-teman bisa tahan Saka karena teman-teman juga membutuhkan 2 free transfer lagi ke depan ya. Mending transfernya ditahan dulu dan kita lihat seberapa bagus Saka, karena kita pun kalau transfer untuk pemain lain, saya pikir untuk saat ini adalah Rodrigo yang terlihat bagus ya, dan Luis Diaz juga bagus, tapi harga Luis Diaz masih 8,0. Nanti teman-teman kurang 0,1 miliar untuk beli Luis Diaz, dan saya pikir Fulham juga cukup mudah untuk dibobol ya. Oke. Nah, ini my team untuk game week 4 di tim saya ya. Kalau lihat sekilas ini pemain-pemainnya juga enak, jadwalnya enak, tidak ada yang bentrok. Saya pikir saya tidak memerlukan transfer ya, kecuali nanti ada info dadakan, misalnya ada yang cedera, ada yang rotasi, mungkin akan saya pertimbangkan lagi untuk transfer. Walaupun Rodrigo lagi bagus, tapi ya tadi lawannya kali ini adalah Brighton, dan saya pikir untuk mencetak gol dengan lawan Brighton itu agak susah, agak berat matchnya. Dan saya rasa Ward-Prowse pun juga oke, dia adalah abis penalti dari Southampton, dia agak free taker juga. Untuk Saka walaupun statistik individunya jelek, tapi kali ini lawannya Fulham, saya akan pertahankan Saka. Kemudian untuk cadangan memang
kurang bagus jadwalnya, tapi saya rasa untuk whole of my team ini cukup dan tidak perlu transfer ya, karena memang sudah bagus, kecuali yang tadi kalau ada info dadakan cedera atau rotasi dari manajer. Oke, ini sedikit kabar tidak enak dari pemilik Haaland ya. Ini Pep habis lawan Newcastle langsung konferensi pers dan bilang bahwa mungkin ada kans Haaland dirotasi dengan Alvarez ya. Ya, jadi mulai minggu depan kan jadwalnya City agak padat, 3 hari sekali main. Pep bilang kalau Haaland hari ini tidak bermain, maka yang bermain ada Alvarez dan sebaliknya. Untuk saat ini Mahrez kurang aman. Untuk pemain yang aman selain De Bruyne ya, walaupun di sini tidak disebutkan, saya pikir Pep masih percaya banget dengan De Bruyne, dan ini disebutkan Bernardo dia lebih aman dari Mahrez. Jadi teman-teman yang punya Haaland, ikuti beritanya di Jumat malam gimana Pep apakah dia akan mencadangkan Haaland atau dicadangkan di game week 5-nya ya lawan Nottingham Forest. Nah, misalkan teman-teman mau transfer out Haaland, saya pikir hasil dari Manchester City ini sangat menarik ya, karena satu, menangnya kalau sering menang, kalau menang pun pasti dengan skor besar. Salah satu pemain yang paling aman di Manchester City selain Ederson adalah Kevin De Bruyne. Dia paling aman saya pikir untuk saat ini. Saat ini 3 match sudah mencetak 1 gol 3 assist. Magnet IPS juga, walaupun assist dia bisa menghasilkan bonus point system. Kemudian midfield ya, posisi midfield dia dapat extra point 1 daripada Haaland. Kemudian memang harganya lebih mahal 0,5 miliar daripada Haaland. Tapi melihat jadwalnya padat, tapi saya rasa De Bruyne akan dimainkan terus oleh Pep Guardiola. Cuman kalau kita memilih De Bruyne nanti untuk game week yang akan datang, game week 5, kita membutuhkan transfer 2 pemain untuk transfer. Jadi harus transfer Haaland dan 1 transfer gelandang, mungkin itu Saka yang kebanyakan. Kalau Saka bermain buruk lagi, pasti Saka kena transfer out lagi oleh manajer FPL. Kecuali kalau memang teman-teman mau wikat, mau mendatangkan Rodrigo juga, Gross, ya saya rasa wikat juga tidak apa-apa, karena memang dibutuhkan. Kita butuh Tony juga, Watkins juga udah mulai kelihatan bagus. Jadi nggak ada salahnya juga kita wikat kalau memang dibutuhkan. Nah, oke, saya rasa udah cukup untuk pertemuan pertama ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di komen ya. Nanti akan kita bahas di next video. Saya akan bikin video lagi untuk liga-liga yang ada di FPL Bogor ya. Teman-teman yang mengikuti Liga Umum FPL Bogor, yaitu FPL Bogor for Indonesia, nanti akan saya review juga liganya nanti di next video. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih.